Oke, selamat pagi. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain produk IoT ya. Harusnya lebih awal perkuliahan harusnya materi ini sepertinya ya. Lebih cocok. Jadinya dalam mendesain produk IoT ya sampai jadi gitu kan ya nggak mungkin kita kasih dalam bentuk breadboard gitu kan ya. Jadinya di sini tapi desain produk itu sendiri bisa pakai breadboard juga gitu kan ya. Di sini apa namanya board pada umumnya ya selain kita mencetak PCB gitu ya bisa menggunakan breadboard atau perboard gitu ya. Jadi itu ya bagi siapa tahu ada yang belum tahu, board itu papan untuk meletakkan komponen elektronika yang biasa kita rancang di freezing gitu ya. Jadi breadboard kelebihannya adalah tidak perlu nyolder ya, tinggal tancap-tancap aja gitu ya. Jadi kumpulan ini ya male konektor di sini tinggal tancap aja gitu. Ya satu baris ini adalah ini ya menggambarkan paralel ya. Jadi mini dia tidak ada kanan kirinya ya, tidak ada kanan kirinya yang untuk power ya, negatif positif ya. Ini yang half ya. Hampir semua cukup dengan mini atau half ya. Sebenarnya jarang banget yang perlu sampai full. Kalau tingkat informatika ya, kalau tingkat informatika karena biasanya kalau IoT informatika itu menggunakan komponen yang sudah jadi ya, sudah jadi modulnya gitu ya. Beda dengan elektro yang mungkin ngerancangnya benar-benar dari nol ya, dari resistor ya, induktor ya, kapasitor dan sebagainya. Jadi itu ya intinya ukurannya disesuaikan dengan ini. Soalnya hampir semua mini cukup ya, half juga cukup ya Kak. Nanti bisa dibantu juga kan. Jadinya kalau yang ini kan ya kabel yang umum adalah DuPont wires ya. Jadinya ini ada yang male dan female gitu ya. Tancepin. Ini ya kelemahannya ini ya lebih murah beli yang udah jadi daripada bikin sendiri. Tapi kalau yang udah jadi itu jeleknya panjangnya nggak bisa kita atur. Sebenarnya bisa sih kita potong manual, habis itu kabelnya kita sambungin, habis itu plester bisa, tapi jelek ya tampilannya ya gitu ya, kurang bagus ya. Dan juga malah ribet gitu ya. Jadi alternatifnya kalau misalnya final bisa digunakan crimping tool ini tidak disolder, tinggal dijepit aja besinya itu supaya nyambung nempel dengan kabel gitu ya. Sebenarnya tanpa pakai alat khusus juga pakai tang biasa juga bisa tapi nggak rapi aja gitu ya. Bisa setelah dijepit male atau female, habis itu kita kasih boxnya. Ininya boxnya bisa juga yang nyambung gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pingin pisah-pisah supaya nancepinnya gampang, itu bisa kita bikin seperti itu. Ya, untuk beberapa aplikasi kita masih perlu jumping wire juga, misalnya untuk dua aplikasi dengan kode yang terpisah kayak gitu ya misalnya. Jadi alternatifnya ini ya, kalau dalam prototype breadboard, jadi banyak juga prototype breadboard yang tim dalam breadboard ini saya nggak ngerti ini. Saya nemu di internet tapi kurang kurang efisien ya desainnya ya. Pakai dua breadboard, jadi breadboard itu kanan kirinya ada bisa disambungkan dengan breadboard lain gitu ya. Tapi ini boros banget ya, boros. Ya, gitu. Ini Arduino Nano misalnya bisa ditancapin langsung di sini ya. Kalau Dupont wire kan dia agak tinggi jadinya gitu ya, itu jeleknya ya. Ini bisa kita pakai AWG ya, AWG jadinya AWG itu makin besar makin kecil gitu ya. Jadi AWG itu American Wire Gauge ya sana ya. Jadi yang biasa digunakan untuk breadboard antara ukuran 22 sampai 24 berapa mili saya lupa, saya lebih lebih karena saya ini ya tamatan elektro lebih hafalnya ini ya, lebih hafalnya ukuran, tapi tukang-tukang juga biasanya lebih hafal ukuran AWG ya 22 224 gitu ya. Itu ya. Jadinya kalau ukuran 20 itu biasanya ke kabel untuk colokan listrik gitu ya. 18 gitu ya, 20 18 itu biasa colokan listrik itu baru ada yang tunggal ya, yang tunggal. Kalau yang 22 24 itu biasanya serabut gitu ya di sini. Tapi sebenarnya untuk arus DC ya, arus searah itu lebih bagus apa namanya yang serabut karena apa namanya kalau eh, apa namanya putus satu bagian serabut itu masih ada yang lain gitu ya, itu alternatifnya. Ini juga makin banyak serabut makin besar arus yang ini ya bisa dialurkan ukuran ini. Kenapa kalau arus bolak-balik atau AC itu harus kabelnya tebal ya, karena arus yang di itu tegangannya tinggi ya 220 volt gitu ya sama ya. Di Indonesia jarang yang jual 22 sampai 24 yang single core atau ini ya, Wares.
yang seperti ini. Kalau ini kan langsung tancap. Kalau ini bisa sih dililit, tapi biasanya pas dicabut ada yang potongan yang tertinggal di breadboard itu bikin malas. Biasanya alternatifnya di solder ya, dililit dulu habis itu di solder supaya kaku dia gitu. Tapi malas juga dikit-dikit nyolder. Tapi kalau misalnya emang finalisasinya pinginnya pakai model seperti ini ya nggak apa gitu ya. Gitu, ini ujungnya solder gitu. Ini sebenarnya ada yang jual kalau misalnya cari kata ditambah kata kunci vaping gitu ya di gini ya, apa namanya, di Tokopedia, tapi harganya lumayan mahal juga gitu. Jadinya jauh lebih murah yang Surabaya ya. Gitu. Jadi per bot ini ya di awal perkuliahan juga sempat saya bahas, artinya perlu solder ya. Mau nggak mau perlu solder, nggak bisa nggak pakai solder ini gitu ya. Eh, gitu sih. Bisa sih sebenarnya tambah solder ya, misalnya dikasih plester listrik gitu ya, serabutnya itu di lubangnya. Jadinya ini ada yang single layer sama double side ya, double. Kalau single side itu karena saya belum suka pakai single side karena murah, 2000 rupiah aja sekeping, baik sama dengan bayar parkir mobil. Apa namanya, kalau double side karena gini, bedanya kalau double side itu di dua sisi bisa disolder gitu. Solder itu kan tujuannya untuk menyambungkan gitu ya. Jadinya bisa bolak-balik kita naruh komponen. Jadinya ukurannya jauh lebih kecil kalau double side gitu ya. Apa namanya? Saya ada yang pakai double side tapi di mana, entah di mana saya naruh fotonya. Gitu ya. Jadi lebih kecil ya sana. Apa namanya? Ini bisa dipotong lagi. Biasanya rata-rata ini ya, ini yang paling umum adalah 5 kali 7 senti, kecil banget ya. Itu bisa kita potong lagi jadi 5 kali 3,5 senti gitu ya biasanya ya. Gitu. Kalau bimbingan saya rata-rata 5 kali 3,5 senti selesai ya proyek-proyek. Jadi ini ya kalau ya masuk elektronika atau apa namanya, ini ya SMK gitu ya, mungkin dikasih tugas mungkin nggak sampai segini juga gitu ya, rata-rata kalau STM SMK lebih untuk memperbaiki ya, bukan merancang gitu ya kebanyakan. Intinya saya pernah saking malasnya nyolder gitu ya, saya bawa kabel dalam ini ke tukang elektronik gitu ya, mereka nggak ngerti rangkaian gitu ya, cuma ngerti komponen apa diganti komponen apa gitu rata-rata ya. Jadi ini yang hardcore ya, apa namanya, yang kelas berat gitu. Intinya ini padding teknik gitu ya, maksudnya disambung-sambungin gitu ya semua komponennya. Saya kurang suka cara ini karena bikin mata sakit ya gitu. Saya lebih suka ini kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang ya. Kalau kalian suka menjahit mungkin suka dengan ini. Saya tidak suka menjahit tapi suka merangkai kabel seperti ini gitu ya. Gitu, so, ya. Oke, ini contoh sederhana yang saya pernah buat akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ini kelihatannya sebenarnya jauh lebih simpel daripada breadboard ya. Ini tinggal kabelnya disambungin. Ini saya motong ini ya, motong headernya kelebihan 2 ya. Sering sekali saya gitu. Jadinya ini apa namanya, kabelnya dimasuk di depannya gitu, terus kabelnya nanti nongol di sini gitu kan ya, nongol di sini. Di belakangnya nanti itu di padding ya, disambungin. Jadinya konektor ini sama konektor ini nanti ini bisa untuk WMOS ini ya, untuk WMOS ini untuk sensor 1 sensor 2 gitu ya. Tapi intinya bagian kabel yang nyambung aja yang ini, misalnya ini bagian ini ya, VCC sama ground gitu ya. Ground itu dia masing-masing sensor pakai 2, berarti 3 di padding gitu. Jadi jauh lebih kecil gitu ya, alatnya jadinya jauh lebih kecil. Tinggal tambah baterai lagi samping, udah dah, dalam genggaman itu kecil banget ya, beda banget dengan kalau pakai breadboard, nggak bisa sekecil. Jadi sekecil itu ini ya bisa jadi kelebihan keterbaruan dalam hasilnya juga gitu ya, seperti itu ya. Kalau dalam publikasi jelas saya selalu membanggakan ukurannya yang kecil gitu ya. Ini kalau mau dikecilin bisa lagi sih gitu, tapi ya misalnya bagian ini dipotong tapi malas ya, ini pakai gunting biasa bisa ya motongnya. Yang penting tahu teknik. Susah sih jelasin dengan kata-kata ya, harus diperhatikan. Alternatif yang lainnya bisa menggunakan ini ya, menggunakan wire wrapping teknik ya. Ini favorit saya saat ini. Kenapa? Karena saya konsentrasinya jelek gitu ya, konsentrasinya jelek. Kalau jadinya kalau misalnya salah rangkai, daripada disoldering gitu ya, lagi soldernya disedot, tidak ada sedotan timah itu. Kadang-kadang PCB-nya rusak karena pas maklum PCB murahan gitu ya. Apa namanya? Nanti pakai ini gitu ya, kabelnya dicabut aja pakai ini gitu, ini dililit. Sayangnya ini harganya mahal ya, 300.000 sebiji gitu ya, harus ngimport dari
dari ini ya, karena produksinya nggak banyak, penggunanya nggak banyak ya, padahal menarik dan lebih lebih solid daripada Dupont wire ya, dan bisa dilepas pasang seperti itu ya. Seperti itu ya, ini ya. Tapi kalau kemarin pingin Dupont wire juga konektor ini ya. Lumayan menarik juga sebenarnya. Tapi ini enaknya kalau ini dia diam di bawah sehingga bisa kita taruh alatnya di atas. Kalau Dupont wire susah seperti itu ya, susah seperti itu. Harus di atasnya dia ininya gitu ya. Gitu. Ini alternatifnya pakai solder atau pakai wire wrapping kalau mau kecil. Kalau Dupont wire susah kecil juga gitu ya. Terus selanjutnya project box ya. Ini boleh aja pakai ini ya, pakai pakai kardus bekas itu boleh juga gitu ya. Tapi prototype pakai yang alat yang udah aja juga ada ya, misalnya X2 harganya 3.500, itu nggak mahal juga gitu ya. Ini tapi kita harus punya pengeboran karena apa namanya, bautnya itu ini ya, bautnya itu belum dibor ya, sengaja belum dibor supaya ya masih masih virgin gitu kan model. Ya kalau apa namanya sudah dibongkar pasang berkali-kali kan bautnya jadi longgar gitu ya. Ini apa namanya, di bor pertama dia benar-benar jadi anti air gitu ya, anti air. Dia bisa ada juga yang bisa ditempel di tembok kayak gitu kan, misalnya ini dibolongin nanti kamera itu ya itu. Ini pengoboran juga untuk bisa bikin lubangnya. Ada gland juga gitu ya, glandnya jadinya dikeluarin sini ntar diputar, jadinya ini kabelnya mau benar-benar nggak akan air, nggak akan bisa masuk ke dalam ini gitu ya, nanti ada karetnya di sana. Ini bentuknya seperti ini nih, misalnya untuk NRF dan GSM modul gitu ya, jadinya seperti kecil ini. Ini sebenarnya ini alatnya kalau yang hobi gitar gitu kan ya, pedal box gitu ya. Apa namanya, itu ya, kurang lebih itulah gitu ya, bagian sini dikasih potensio gitu kayak gitu. Ya. Jadi alternatif yang lain ini juga bisa kalian jadikan TA gitu ya, misalnya apa sih keterbaruannya, misalnya saya desain kemasan baru gitu ya, kalau di bagian sistem informasi saya desain UX baru gitu kan ya, sebenarnya itu bisa juga untuk apa namanya, ini ya, kalau UX tuh kalau saya pikir-pikir juga kalau di interview gitu kan, jadi interaksi manusia komputer dapat gitu, terus habis juga apa namanya, macam-macam sebenarnya bisa. Jadi ini juga di survei, tapi jangan pakai ini ya, ini di desain 3D ini juga sama kayak desain UX, ini jangan pakai selera kalian, tapi kalian inilah bikin wawancara ke pengguna gitu, desainnya menarik apa enggak kayak gitu ya, misalnya ini ya. Ini kalau pakai desain 3D bisa dibikin solar panel, enggak kayak gini gitu ya, enggak kayak gini, ini apa sih kayak dijual. Ya, bikinan sendiri. Apa kalau gini kan lebih keren ya, lebih profesional gitu ya. Bikin GPS modul juga lebih ini ya, lebih ngepas bagian yang bisa keluar bisa gini gitu. Kalau saya misalnya di HT11 itu saya bolongin pakai ini ya, bolongin pakai solderan itu, biar ada kelihatan dikit. Kalau nggak itu kan suhu udara dalam kotak ya, bukan suhu udara luar yang diukur kayak gitu misalnya. Itu yang ribet kalau misalnya kayak gini kan ya, dikasih ventilasi udara. Kalau ngukur suhu ya harus bolong kotaknya gitu. Karena dilemanya bikin pengukur suhu ini ya, pengukur suhu anti air. Kalau misalnya ukur suhunya benar-benar gini pakai yang stainless ya, waterproof sensor. Kalau ini, tapi ini susahnya ini ya, yang saya juga belum belajar detail gitu ya, misalnya harus menguasai software desain 3D ya, desain 3D yang ya kayak susah lah bagi orang awam ya, saya juga seperti saya gitu ya. Saya pakai Blender gitu, gak bisa juga banyak tutorialnya, tapi tutorialnya rata-rata 20 menit 30 menit saya belum sempat baca. Ya. Nah, itu ya, ini alternatifnya gampangnya itu yang penting kita punya imajinasi gitu kan ya. Itu bisa menggunakan akrilik. Kalau akrilik tuh pakai ColorDraw, atau kalau saya open source suka ya Inkscape gitu ya. Kalau ini saya udah pernah bikin berapa kali pakai, atau kita bisa pakai manual penggaris dan acrylic cutter gitu bisa ya, tapi pastinya hasilnya nggak bagus ya. Bisa pakai board sendiri juga, bisa bikin kotak seperti ini juga, tampilannya lebih menarik dan lebih klasik ya di kita ya. Kalau saya suka banget acrylic ini gitu ya. Gitu. Ya bonus yang lain ya, misalnya ini bisa kalian pakai akrilik sama ini bisa bikin ini seukuran ini ya, pakai baterai koin gitu juga bisa ya, apa namanya, untuk bikin jam tangan misalnya, dikasih sensor detak jantung di sini gitu kan ya, atau bikin apa namanya, efek pedal, atau bisa pakai kayu juga gitu ya misalnya, apalagi nanti pakai ukiran gitu kan ya, ukiran gitu misalnya, menarik juga misalnya bikin macam-macam ya, seperti itu ya.
pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih ya.